Sahabat semua, selamat pagi. Semoga pagi ini kita mendapatkan keberkahan, limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya mau sharing cara mendapatkan bibit yang berkualitas dari stek. Cara ini memang bukan cara yang baru, tapi kami berupaya melengkapi. Barangkali Anda masih ragu untuk melakukan stek jumbo seperti ini. Sahabat semua, saya sudah pastikan cara ini sangat simpel, mudah, dan bisa dilakukan dengan cepat. Jadi panduannya adalah panduan membuat stek massal dengan cepat. Nah, cara yang kami lakukan adalah kami membuat stek dari batang jumbo yang sudah pohonnya sudah berpuluh-puluh kali berbuah ya. Jadi ini batangnya sudah menyimpan cadangan makanan yang cukup untuk berbuah. Nah, kemudian supaya cangkokan jumbo ini tidak stres, bahkan kami tidak melakukan pengurangan batang dan daun ya di sini. Jadi daun batangnya itu kami biarkan aja, dia rontok sendiri kalau ada yang rontok ya. Nah, kemudian setelah sekitaran 2 bulan kita baru membuka stek ini sehingga didapatkan cara ini tak satu pun yang mati ya. Untuk yang ini memang tidak 100%, kadang-kadang ada yang mati, tapi untuk yang ini sekarang ternyata hidup semua. Nah, jadi kalau bagi Anda yang masih ragu bahwa kalau bikin stek harus dikurangin daunnya, dikurangin batangnya, itu bukan semata-mata untuk supaya lebih berhasil, tapi itu untuk istilahnya mengatur supaya tidak terlalu ribet. Soalnya kalau terlalu banyak cabang itu kan lumayan repot ya ketika membuat tungku dan seterusnya. Jadi menurut saya ya alasan estetis untuk dikurangi batang dan daunnya itu hanya alasan eksotis. Dan justru kalau dibiarkan daunnya itu bukan cangkokan stek ini keberhasilannya lebih tinggi. Di tempat saya ini justru yang pakai daun ini lebih tinggi keberhasilannya. Kemudian beberapa konten Pak Juhria ya di channelnya kami juga sering menyimak. Apabila batang besar itu ditancapkan, kemudian sebelum ditancap itu dikasih pupuk buah, maka justru di dalam sungkup itu akan menghasilkan bunga. Terbukti ya beberapa pohon yang kami stek, batang yang kami stek itu kan udah besar, kemudian kami berikan pupuk buah, itu ternyata berbunga bahkan berbuah ya saat masih dalam inkubator atau sungkupan itu. Jadi yang selama ini banyak beredar juga bahwa ketika bikin stek tidak boleh pakai pupuk, itu juga tidak terbukti ya. Justru kami sering juga memberikan pupuk bagus-bagus aja, asal apa tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan itu berlebihan, pasti pohon itu overdosis. Tapi kalau mau pakai pupuk misalkan MKP itu melalui daun direndam dulu, itu baru top lah, bagus ya. Nah seperti ini kami sudah buka bungkusannya, ini sudah sekitaran 1,5 bulan sampai 2 bulan ya. Ini bagus sekali. Sebenarnya ketika pembuatan cangkokan atau stek ini, medianya itu harus steril dari penyakit, terutama jamur-jamuran itu. Apalagi kalau disungkup itu kan lembab dalam. Jadi kalau jamurnya itu tidak dikendalikan sejak awal, itu justru berkembang pada kondisi lembab pada saat stekan itu disungkup. Makanya lahan atau medianya itu harus
disemprot pakai fungisida supaya tidak ada jamur sama sekali. Batang, ranting, kemudian daun stek itu harus juga kita rendam dengan fungisida, atau lah tidak direndam juga disemprot ya, sampai basah kalau saya. Kemudian yang selanjutnya, plastiknya yang dipakai untuk menyungkup sebagai inkubatornya itu juga harus steril. Makanya sebelum dipakai biasanya saya mencucinya lagi, apalagi kalau itu plastik bekas ya. Karena plastik sungkupan ini bisa bertahan selama 6 bulan ya. Setelah itu dia lapuk, ada robek-robek lah gitu. Jadi tiga periode itu masih bisa tuh plastik itu. Ya, ini sebenarnya plastik ini kita akan gunakan lagi nanti untuk menyungkup stek-stek yang sedang kami persiapkan. Tumbuh semua, alhamdulillah. Mudah dan simpelnya juga sangat menyenangkannya metode ini. Tanpa sadar saya sudah membuat stekan ini lebih dari 100 batang ya, dalam periode ya sekitaran 3 bulan 4 bulanan lah, jadi 2 kali periode gitu. Bahkan seringkali saya ketika berkunjung ke teman ada jambu air yang bagus, contohnya ke Kang Asep waktu itu, dia punya bibit jambu madu, dia menyebutnya jamahi. Jadi dia memberikan beberapa batang kepada saya, stekannya. Hasil pruning maka saya bawa langsung tancap aja ya, sungkup selesai. 2 bulan kemudian kita buka hidup, bahkan sudah pada berbunga. Nah, ini kemudahan stek ini menyenangkan menurut saya. Makanya selanjutnya di kebun saya bibit-bibit ini saya akan melakukannya dengan cara stek saja, karena ini sangat simpel, mudah sekali. Awalnya memang kita menggunakan okulasi, kemudian cangkok dan seterusnya. Tapi ternyata yang paling simpel tuh ya stek, ya udah. Bahkan beberapa bagian di rumah saya ini saya jadikan sebagai istilahnya greenhouse ya, nursery, supaya lebih maksimal saja gitu. Nah, setelah bibit-bibit ini terkumpul saya pindah-pindahin tuh, ternyata banyak juga ya hasilnya. Nah, kenapa? Karena memang kita berencana untuk membuat kebun di lahan yang sudah kita persiapkan. Sekarang lahannya lagi dipakai untuk budidaya pepaya California, merah delima, dan yang lain-lain, melon intanon, kemudian butternut squash, Jacqueline, dan seterusnya ya. Nah, tahun depan mudah-mudahan bibit-bibit jambu ini sudah bisa ditanam di lahan langsung. Memang stek ini punya kekurangan, dia tidak punya akar tunggang ke bawah. Tapi karena rencana saya akan menanam jambu, itu sistemnya jambu bonsai, jambu pendek, ya sekitar 2,5 meter, paling tinggi sampai 3 meter. Jadi pendek aja, jadi kita tidak membutuhkan, sebenarnya tidak terlalu butuh akar tunggang ke bawah, karena kita akan langsung terus pruning. Ya, target saya adalah membuat bibit jambu sebanyak-banyaknya. Kemudian kita juga bisa menjual buahnya dan merawatnya dengan maksimal. Tentu pohon yang pendek memudahkan saat melakukan perawatan. Seperti misalnya nanti ketika menyemprot hama, penyakit, juga saat pembungkusan buah juga akan semakin mudah. Itu maksud saya membuat pohon yang pendek. Ini juga terinspirasi dari pohon-pohon buah yang ada di. Nah, ini sobat, hasilnya ini cangkokan bukan cangkokan, ini stek jumbo ya. Ini madu asli kampung kami, jambu madu merah, madu hijau, tapi bukan madu deli hijau, manis sekali rasanya. Nah, yang ini madu deli, ini juga cangkok stek besar. Dan sekarang kita akan buat lagi stekan, tapi batang-batang yang kecil. Saya sudah siapkan bahan stekannya seperti ini. Ini sudah di treatment pakai fungisida dan sudah siap untuk ditancap. Kita sudah bikin medianya,
Ini medianya. Dan itu adalah stekan inkubator sama, tapi ini di dalam ruangan ya. Kalau yang tadi di luar. Oke, kita akan bersihkan plastik bekas yang tadi. Salam satu hobi. Assalamualaikum.